Hai semuanya, kali ini rekomendasi dari saya film-film horor yang bertemakan rumah sakit ataupun yang berlatar belakang di rumah sakit, entah itu rumah sakit biasa ataupun rumah sakit jiwa. Yang pasti film-film ini bakal bikin kalian merinding. Dan semuanya saya ambil yang film barat. Nanti kalau oke saya bikin yang Asia juga. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya. Oke, langsung yang pertama, film horor bertemakan rumah sakit. Dimulai dari artis Amber Heard dengan judul film The Ward tahun 2010. Film ini menceritakan mengenai seorang wanita yang masuk ke rumah sakit jiwa karena dia dituduh telah membakar sebuah rumah pertanian. Nah, di rumah sakit jiwa tersebut ia melihat sosok yang begitu menakutkan nih, yang mengganggunya terus selama ia ada di sana. Ia yang penasaran pun mulai menyelidiki siapakah sosok menakutkan tersebut. Berikutnya ada Stonehearth Asylum tahun 2014. Bercerita mengenai seorang dokter muda yang dia harus bekerja di sebuah rumah sakit yang bernama Stonehearth Asylum. Di rumah sakit tersebut ia melihat ada pasien yang cantik nih yang diperanin oleh Kate Beckinsale, dan dia jatuh cinta kepada si pasien tersebut. Mulanya tidak ada yang aneh dengan rumah sakit tersebut sampai suatu hari kejanggalan muncul ketika pasien tersebut hilang satu demi satu. Ia pun mulai menyelidiki apa yang terjadi. Berikutnya ada Infection tahun 2004 yang merupakan film Jepang. Berlatar belakangan di sebuah rumah sakit yang bermasalah di mana pasien menumpuk obat-obatan yang kurang dan juga para staf yang belum digaji. Ditambah lagi ada masalah yang pelik ketika sebuah penyakit misterius mulai terjangkit nih dan menular ke semuanya termasuk ke para staf, di mana penyakit ini seperti lendir berwarna hijau tapi begitu menyeramkan sampai yang terinfeksi seperti hantu nih guys. Berikutnya ada The Jacket tahun 2005. Film ini bercerita mengenai seorang pria di mana ia sembuh dari luka tembakan, tapi ia menderita amnesia nih guys, dan kemudian ia dituduh telah membunuh seorang polisi hingga ia masuk ke sebuah rumah sakit dan diberikan obat-obatan yang masih dalam tahap uji coba. Ia pun dikurung dalam loker mayat nih, dan di dalam loker mayat tersebut dan dalam pengaruh obat-obatan ia seperti berpikir 4 hari lagi ia akan meninggal. Berikutnya ada The Uninvited tahun 2009. Film ini sebenarnya nggak sepenuhnya berada di rumah sakit nih guys, tapi masih ada hubungannya, dimana diceritakan seorang kakak beradik harus hidup dalam bayang-bayang kematian ibunya nih. Bahkan si adik harus dirawat di rumah sakit untuk menyembuhkan trauma selama 10 bulan. Kemudian ketika ia kembali, ia dan kakaknya mulai mencurigai suster yang dulunya merawat si ibu mereka ini, bahwa suster tersebut menyimpan sesuatu yang jahat. Berikutnya ada Grave Encounters tahun 2011. Ini film serem banget guys. Film ini bertemakan found footage, alias kita akan melihat dari sisi kamera yang dibawa si aktor nih. Diceritakan mengenai beberapa kru yang ingin mendapatkan hal supranatural dengan berharap mereka akan mendapatkan sosok tersebut di kamera. Mereka pun mendatangi sebuah rumah sakit jiwa yang sudah lama ditinggalkan. Tapi ternyata hal itu membawa bencana nih guys, di mana mereka akan mendapatkan suasana yang luar biasa seram. Berikutnya ada Unseen tahun 2018. Film ini tidak menawarkan hantu-hantuan yang mengerikan guys, tapi sebuah hal yang mengerikan dari sebuah rumah sakit jiwa, di mana diceritakan mengenai seorang wanita yang harus dipaksa berada di rumah sakit jiwa dengan kondisi yang begitu mengerikan dalam rumah sakit nih. Seorang wanita di mana ia merasa trauma setelah dikuntit harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit jiwa yang begitu mengerikan lah. Next ada Season 9 tahun 2001. Meskipun udah lama nih film, tapi ternyata kengeriannya masih terasa nih kalau kalian nonton sekarang. Film ini bercerita mengenai sekelompok orang di mana mereka bertugas untuk membersihkan sebuah rumah sakit jiwa yang sudah usang dan sudah lama tidak ditempati. Dan ternyata pekerjaan mereka ini malah membawa mereka ke sebuah pengalaman yang begitu menakutkan nih guys, di mana mereka harus keluar dari rumah sakit tersebut dalam keadaan selamat. Berikutnya ada Gotika tahun 2003 yang diperanin oleh Halle Berry.
Diceritakan Halle Berry berperan sebagai dokter ahli jiwa ternama dan ia mendapatkan pasien yang diperani oleh Penelope Cruz. Pasien ini selalu mengaku bahwa ia melihat hantu nih. Tapi si Halle Berry ini tidak percaya dan ia mencoba berpikir rasional. Suatu ketika si Halle Berry ini pulang dalam kondisi kecelakaan nih guys, dan suaminya meninggal. Ia pun dituduh membunuh suaminya dan masuk ke rumah sakit jiwa. Berikutnya ada film dari Korea Selatan yaitu Gonjiam Haunted Asylum tahun 2018. Kembali lagi film found footage yang dihadirkan di mana sekelompok tim yang mencari kemunculan hantu nih untuk membuat video supaya viral ya. Mereka memasuki di sebuah rumah sakit jiwa yang sudah terlantar. Tapi ternyata mereka yang mencoba mencari keuntungan dan ketenaran ini malah mendapatkan hal-hal gaib yang membawa nyawa mereka terancam. Ini film serem banget guys. Berikutnya ke film klasik tahun 90 yang masih terkenal banget sampai sekarang yaitu Jacob's Ladder. Film ini meskipun udah lama guys, tapi benar-benar menghadirkan kengerian dan ini film agak berat ya. Jadi khusus bagi kalian yang suka dengan mikir-mikir. Diceritakan mengenai beberapa mantan prajurit di mana mereka merasakan halusinasi nih. Mereka sering melihat hantu dan iblis yang jahat di sekitar mereka yang membuat mereka tidak tenang. Ini dia Jacob's Ladder tahun 90. Kemudian berikutnya masih ke film klasik yaitu Hellbound Hellraiser 2 tahun 88. Film ini melanjutkan kesuksesan film pertamanya yaitu Hellraiser 1. Jadi kalau kalian mau nonton yang kedua ini bisa nonton yang pertama dulu. Kemudian yang kedua ini bercerita mengenai si tokoh utama yang cewek ini terbangun di rumah sakit jiwa karena kejadian di film pertama yang tidak bisa dipercaya oleh polisi. Tapi ternyata iblis terus menghantui dirinya meskipun ia ada di rumah sakit jiwa. Kemudian berikutnya ada Insensibles tahun 2012. Film ini mengambil dua setting waktu di mana salah satunya di tahun 1930-an dan satunya di dunia modern sekarang. Diceritakan pada masa lalu nih ada sekelompok anak di mana mereka ini memiliki kondisi yang spesial. Mereka tidak bisa merasakan sakit sehingga mereka terkurung nih guys di sebuah tempat. Dan akhirnya di kondisi sekarang ada seorang dokter yang ternyata masih berhubungan dengan anak-anak tersebut di masa lalu. Kemudian and the last one ada yang paling baru, The Power tahun 2021, di mana seorang suster yang bekerja di sebuah rumah sakit harus mengalami kondisi yang mengerikan ketika terjadinya pemadaman listrik di rumah sakit tersebut. Bersettingkan di masa lalu membuat film ini semakin mencekam. Kemudian setelah pemadaman listrik terjadi mulai muncul hal-hal aneh nih guys, dan suasana seram pun dihadirkan di film ini. Oke, itu dia guys film-film horor yang berlatar belakangkan di rumah sakit, baik itu rumah sakit biasa maupun rumah sakit jiwa yang semuanya film barat. Sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Kalau ada kesalahan ataupun yang kurang tolong dimaklumin dan ditunggu komentar-komentar serta masukannya, serta rekomendasi-rekomendasi film yang mau saya rekomendasiin. Oke, sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Bye bye.